Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi bersamaku, Aprista Sasi. Semoga teman-teman semuanya baik-baik, selalu sehat, dan selalu bahagia. Amin ya Rabbal 'Alamin. Buat yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Kembali lagi di daily vlog aku. Jadi, video ini bertepatan hari Jumat, tanggal 24 Juli. Videonya kali ini masak-masak ya teman-teman, karena hari ini anakku ulang tahun, jadi aku rencana mau bikinin tumpeng gitu, tumpeng mini buat hari ulang tahun anakku. Nanti bakalan dibagi-bagiin ke anak-anak kecil yang di sekitar dekat-dekat rumah sini aja ya, di tetangga-tetangga. Tadi videonya diawali seperti biasa ya, anakku berangkat sekolah bareng sama suami aku ya, sekalian berangkat kerja. Dan langsung aja aku eksekusi untuk menu pertama. Ini aku bikin orek tempe, tapi bikinnya yang basah gitu, bukan yang kering. Karena kalau yang kering itu aku nggak bisa bikinnya. Entah kenapa ya selalu gagal gitu. Misalnya pernah nih sekali bikin berhasil, terus diulangin lagi, gagal lagi. Jadi aku nggak pinter kalau bikin kering tempe yang kering, jadi ini aku bikinnya yang basah aja. Sebelumnya udah aku goreng dulu ya tempenya, tadi sebelum Nisrina berangkat sekolah aku sempetin dulu goreng tempenya, aku bikin 2 papan tempe gitu. Dan, ini udah aku masukin tempenya ya teman-teman, tinggal diaduk-aduk aja sama, dikoreksi rasa. Kalau udah enak bisa dimatikan apinya. Kali ini aku bikin 4 masakan ya, jadi yang pertama ini orek tempe, terus bikin mie, bikin telur dadar diiris-iris, sama ayam bakar. Udah itu aja 5 sama timun. Semua yang aku masak ini nggak ada yang pedes ya, dan aku juga nggak bikin sambel karena emang peruntukannya buat anak kecil-kecil, jadi nggak dipedesin sama sekali. Dan untuk nasinya itu aku bikin nasi kuning untuk bikin tumpengnya. Jadi ya udah cuma nasi kuning sama 5 kondimen itu ya. Tadinya tuh aku mau tambahin bikin tumis wortel sama buncis gitu, cuman aku nggak dapet buncis jadinya nggak jadi bikin. Tapi ternyata dengan 4 masakan ini plus timun itu juga udah full gitu loh si mikanya, tempatnya buat naruh makanannya itu. Dan ini udah jadi untuk tempe orek menu pertamanya. Alhamdulillah udah selesai. Kita lanjut menu yang kedua, aku bikin mie goreng. Jadi pertama-tama direbus dulu pastinya ya mie-nya. Ini aku pakai mie kuning yang besar-besar gitu ya. Aku pakainya itu 3 keping. Jadi ini aku buka 2 bungkus tapi itu nggak semua. 1 bungkus itu isinya 2 keping ya. Jadi ya 1,5 bungkus gitulah. Terus aku pakein sayuran juga. Jadi aku tambahin wortel, kol sama sawi hijau. Jadi biar cantik, nggak cuman mie-mie aja, sekalian ada sayurnya gitu ya, karena kan aku nggak bikin menu sayur. Ada sih cuman timun aja ya, jadi ini mie-nya ya aku pakein sayur. BTW tadi pas ngerebus mie-nya itu aku tambahin sama sedikit minyak goreng ya, biar dia tuh nggak terlalu menempel-nempel gitu pas nanti udah diangkat. Dan begitu udah matang, udah selesai direbus mie-nya, aku langsung kasih kecap dan aku aduk-aduk rata ya, biar mempermudah aku nanti pas ngaduknya. Karena biasanya kalau ngaduknya lagi di wajahnya itu, takutnya jadi lebih susah gitu loh ratanya. Tapi aku pakein kecapnya itu juga cuman sedikit aja, biar ada kecapnya dan sedikit lebih gelap, nggak yang warnanya coklat banget gitu. Karena ayamnya kan udah warnanya yang coklat gelap gitu ya, terus tadi orek tempenya juga sama kayak gitu. Jadi biar si mie-nya ini lebih terang aja gitu warnanya. Bumbunya aku cuman pakai bawang putih aja, sama aku campur juga daun bawang ya. Untuk seasoningnya aku cuman kasih garam, micin, sama lada bubuk. Udah cuman itu aja, tapi kalau mau dikasih kaldu bubuk rasa ayam atau kaldu jamur juga bisa ya, itu juga enak. Dan ini aku masukin dulu wortelnya, aku aduk-aduk sebentar dan aku kasih air sedikit biar dia lebih empuk gitu ya. Baru setelah itu lanjut aku masukin, sawi hijau sama kolnya. Ini juga aku aduk-aduk dulu sebentar sampai mereka ini agak layu. Nanti kalau udah layu baru aku masukin si mie-nya. BTW, selama aku ngerjakan masakan ini tuh kayak kepikiran terus, deg-degan terus gitu ya, takutnya ini bisa selesai atau enggak, kira-kira ini sempet atau enggak, mateng atau enggak, enak atau enggak, kayak gitu terus pikiranku. Karena ya, beda ya, ini kan masaknya porsi besar, sementara kalau tiap hari juga masak sih, tapi itu kan porsi sedikit dan untuk dimakan sendiri, sedangkan ini kan buat dibagi-bagi gitu ya, takutnya nggak enak.
Pokoknya sambil masak, sambil berdoa terus agak deg-degan sih sebenarnya. BTW ini tuh aku masak mie-nya setelah jemput Nisrina pulang sekolah ya. Jadi tadi itu habis Nisrina berangkat sekolah aku cuman masak orek tempenya aja. Terus aku sempetin buat cuci piring sama bersih-bersih rumah dulu baru aku lanjut lagi setelah jemput anaknya pulang sekolah. Karena pas hari Jumat kan ini, jadi pulangnya tuh cepet jam 9.15 dia udah pulang. Ini udah mateng ya, minyak kayak gini aja udah selesai dan langsung aja aku pindahin ke wadah. BTW teman-teman lagi apa sekarang sambil nonton videoku? Makasih udah sempetin waktunya ya buat nonton videoku ini. Semoga kalian suka dan terinspirasi dengan video ini. Kali aja ada yang mau bikinin anaknya tumpeng juga. Jadi bisa buat referensi. Aku juga mau ucapin makasih ya buat teman-teman yang udah support aku, udah like dan komen di videoku dan juga subscribe channel YouTube ini. Aku doakan teman-teman semuanya sehat, selalu bahagia dan banyak rezekinya dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat yang baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan salam kenal. Aku adalah ibu rumah tangga dan di sini berisi video keseharianku, kegiatan harianku di rumah sebagai ibu rumah tangga ya. Semoga teman-teman suka nontonnya dan videonya bermanfaat dan kembali lagi buat nonton videoku yang lainnya. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Videoku akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore ya. Lanjut lagi ya ke video ini. Selanjutnya aku langsung masak nasi dulu. Jadi nasinya itu aku masaknya 2 kilo. Bagian ini yang paling bikin aku deg-degan ya, yang paling bikin aku kepikiran, takut banget kalau nasi kuningnya gagal, entah kelembekan, entah gimana. Karena aku lihat resep sih. Pokoknya aku ngikutin step by stepnya, bahan-bahannya, resepnya semuanya tuh plek-ketiplek, tapi ternyata itu mungkin aku kurang kasih garamnya, jadi kayak kurang gurih gitu. Termasuk juga takaran airnya itu aku ngikutin banget yang di resep. Tapi yang jadi pikiranku adalah karena ini kan berasnya beda ya sama yang ada di resep, yang ada di videonya orang itu. Jadi takut banget nanti jangan-jangan kelembekan atau kurang air gitu loh. Jadinya tuh kayak bener-bener takut banget, takut gagal. Jadi pokoknya berdoa terus deh sambil bikin si nasi kuning ini. Dan ini tuh banyak banget ya 2 kilo. BTW aku bikin tumpeng mininya itu 16, jadi sesuai dengan jumlah ayam yang aku beli kemarin. BTW ayamnya itu kan udah aku olah di hari kemarin ya, yang ada di video sebelumnya. Kalau kalian lihat video yang sebelumnya itu aku bikin stok baceman ayam, jadi emang buat hari ini rencananya. Tadi tuh lanjut aku kukus nasi kuningnya ya, tapi karena panci aku itu nggak cukup untuk ngukus 2 kilo nasi semuanya, jadi aku kukusnya 2 kali, setengah-setengah gitu. Lanjut sambil ngukus si nasinya, sambil nungguin mateng, ini aku langsung aja panggang untuk ayamnya. Jadi aku pakai grill pan gini aja ya buat bakar ayamnya. Ini ayamnya juga ada 2 kilo paha semua, jadi potongannya itu paha atas sama paha bawah aja. Setiap 1 kilonya itu potong 8 gitu, jadi ini ada 16 potong ayam. Ini udah matang untuk ayam panggangnya. Ini ayam panggang atau ayam bakar sih kayak gini tuh, entahlah ya. Aku sebutnya ayam panggang aja ya. Ini kloter pertamanya udah matang, langsung diangkat aja. Terus aku lanjut bakar yang sisanya. Panggang maksudnya. Aku jadi bingung ini. Ya itulah ya pokoknya entah bakar, entah panggang ya pokoknya ayam yang dipakai grill pan gini. Dan ini udah selesai untuk ayamnya. Aku lanjut mau bikin telur dadar. Nah, ini percobaan pertama bikin telur dadar. Niatnya itu kan mau bikin yang tipis, tapi karena kayaknya aku kebanyakan ya kasih minyak ke pannya. Jadinya agak susah gitu mau diratain ke samping-samping, tapi ya udahlah, walaupun nggak bisa lebar yang penting dia mateng gitu aja ya. Tapi untuk gorengan yang kedua dan selanjutnya sampai selesai itu berhasil sih, berhasil tipis dan dilebarin gitu loh di pannya. Ya beginilah ya kalau tukang masaknya masih amatiran ya, maklum aja. Bukan professional chef, jadi ya kayak gini, ada yang salah-salah gitu, harap dimaklumi ya. Kemarin itu aku bikin telurnya itu sekitar 7 butir atau 8 butir ya, aku agak lupa, ya pokoknya sekitar itulah ya. Dan jadinya sebanyak ini, dan setelah itu aku iris-iris kecil-kecil kayak gini ya untuk telurnya.
Jadi ini menu terakhir yang aku bikin ya, telur dadar, semuanya udah selesai, aku lanjut nyiapin timun. Dan ternyata aku kan beli timunnya ngepas ya, satu bungkus itu aku kirain isinya 4, ternyata cuma 3 dan yang satu itu busuk dong. Akhirnya karena kekurangan timun, aku jadi harus pergi dulu ke warung sayur yang terdekat, untung aja ada timunnya. Dan di situ timunnya bagus-bagus, kenapa nggak dari awal aku beli di situ? Nyebelin banget nggak sih? Apalagi lagi masak gini terus ada yang kurang dan harus pergi keluar, itu kayak paling menyebalkan gitu. Alhamdulillah ini udah selesai semua, udah matang semua menu masakan aku. Jadi ada nasi kuning, ayam panggang, mie goreng, orek, tempe, telur dadar sama timun. Udah kayak gitu aja ya. Setelah ini langsung lanjut di packing. Ini aku pakai Mika yang biasanya itu buat, kue tart gitu kan ya, dan aku lihat di sosmed sih pakainya kayak gini. Jadi aku ngikut aja dan ini tuh ukuran 15 ya kalau nggak salah. Entah 15 itu ukuran diameternya 15 senti atau memang kodenya 15, pokoknya tulisannya tuh 15 gitu. Dan ini pas sih menurutku, tapi kalau bisa lebih gede sedikit gitu lebih enak ya, karena kayak agak sesek sih, tapi itu ya bagus, maksudnya daripada longgar-longgar gitu kan kelihatan jarang gitu ya makanannya. Kalau pakai ini tuh kelihatan banyak, rapet gitu loh. Dan ini bagian, naruhin si tumpeng-tumpengnya, nasi kuningnya, seru banget ya pokoknya kalau yang kayak gini tuh aku seneng gitu ya, ngeplatingin satu-satu, biar cantik, natain satu-satu itu kayak menyenangkan gitu buatku. BTW ini tuh mungkin aku kurang padet ya, nekan-nekan si nasinya itu ke dalam cetakan. Jadi yang bagian kerucut yang paling ujung itu, yang segitiga paling kecil, dia itu kayak kurang padet gitu dan gampang banget roboh. Kalau kesentuh itu kayak takut banget dia roboh gitu loh. Jadi ya harus super hati-hati banget, apalagi ini anakku udah mulai ikut-ikutan ya, udah mulai rusuh, dia minta bantuin, sementara aku kayak kesenggol dikit gitu aja aku udah takut banget dia rusak. Soalnya apalagi kalau udah ditatain lauk-lauknya gini tuh, gimana mau benerinnya gitu kan, takut banget dia rusak. Dan bener aja ada yang kesenggol-senggol pas aku naruhin lauknya yang di bagian barisan paling depan ya, itu kesenggol sama ini baju, apa sih, lenganku itu, lengan bajuku. Jadi bagian ujungnya itu ada yang sampai roboh-roboh gitu, itu sayang banget, tapi ya gimana lagi ya, mau dibenerinnya harus keluarin lagi tuh semuanya. Jadinya ya udah pokoknya aku hati-hati aja gitu naruhnya. Karena Nisrina tuh maksa banget ya mau bantuin, jadi aku minta anaknya buat taruhin timunnya aja satu-satu, dan itu pun aku juga, sambil liatin gitu ya, takut banget kalau anaknya tiba-tiba, ceroboh gitu loh. BTW di sini aku naruhin lauk-lauknya itu pakai tangan ya, karena aku udah coba pakai sendok, itu kayak susah gitu. Yang aku sendokin cuman bagian si tempe oreknya ini aja, yang lainnya tuh aku, taruhin tuh pakai tangan, tapi tenang aja aku udah cuci tangan pastinya, tangan aku udah bersih buat pegang semua makanan ini. Sebelumnya tuh aku juga liatin ya di sosmed, di video-videonya orang, itu kayak mereka itu naruh-naruh makanannya itu juga pakai tangan, cuman mereka pakai sarung tangan ya, sementara aku nggak punya sarung tangan. Aku pikir kenapa sih nggak pakai sendok aja gitu, ternyata emang lebih gampang kalau pakai tangan langsung ya, kalau pakai sendok atau garpu itu kayak susah, natanya karena ini tuh kayak space-nya sempit gitu ya, malah jatuh-jatuh. Jadi ya ini pelajaran juga buatku ya, kalau udah dicoba gini jadi tahu, tambah ilmu lagi. Mungkin aku perlu nyiapin, nyetok sarung tangan plastik juga gitu ya di rumah, buat jaga-jaga kalau pas dibutuhin kayak gini. Dan ini dia hasil karyaku, tumpeng mininya udah jadi semuanya, Masya Allah tabarakallah, cantik banget. Pokoknya ya buatan aku sendiri, aku puji-puji sendiri ya, menurutku ini tuh cantik banget. Aku puas dengan hasilnya dan aku bahagia banget, aku bangga sama diriku sendiri, Nisrina juga suka, dan ini tadi udah aku bungkusin satu-satu buat nanti dibagiin, dan di balik layar itu udah pasti ya ada kekacauan yang sangat mengerikan dan ini PR lagi buat aku setelah ini. Dan untuk videonya sampai sini ya teman-teman, makasih udah nonton dan nemenin aku masak-masak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum, bye.